Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jazakallahu khairan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada majelis yang berbahagia ini kita akan mendengarkan sedikit dari tema ketika memasuki usia senja, yaitu usia ketika sudah tidak lagi muda, usia perjalanan menuju Allah semakin dekat, dan setiap hari manusia berjalan menuju Allah. Ya ayyuhan nas, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang sedang menempuh perjalanan menuju Allah, dan pasti akan menjumpainya. Bahkan berbicara langsung dengan Allah tanpa penerjemah. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Fi riwayah hijabun yahjubu. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah tanpa ada hijab di antara keduanya, tanpa ada penerjemah di antara keduanya. Usia senja tidak lagi muda. Kita pernah dalam kondisi lemah, yaitu bayi, lalu bertahap menjadi kuat, yaitu remaja, dewasa, dan sekarang atau akan bagi yang masih muda menjadi tua dan lemah. Allah berfirman, Allahu alladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha'. Allah, dialah yang telah menciptakan kalian dari lemah, yakni bayi, lalu menjadikan dari bayi itu masa kuat, yaitu remaja, dewasa, lalu menjadikan setelah kuat tersebut lemah dan beruban, yaitu masa tua, lansia, lanjut usia. Senja, yang pada hari itu uban sudah tumbuh, penglihatan sudah melemah, begitu pula pendengaran, dan tulang juga sudah rapuh. Berkata Zakaria, Rabbi inni qad wahanal azmu minni. Wahai Rabbku, tulangku sudah rapuh. Washta'alar ra'su syaiba, rambutku sudah menyala, yakni sudah banyak ubannya. Walam akum bidu'aika rabbi syakiya, tetapi aku tidak pernah merasa kecewa dari berdoa kepadamu. Akan datang masa tersebut, atau sekarang sudah tiba waktunya, dan terkadang uban datang lebih awal sebelum kelemahan tulang, karena kesedihan, kekhawatiran, ketakutan dalam menghadapi problematika kehidupan. Ya Rasulullah, kami melihat banyak uban di rambut Anda.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Syayyabatni Hudun." Surat Hud menjadikan rambutku beruban. Surat yang berbicara tentang kehidupan akhirat, yang menjadikan seseorang takut, khawatir, cemas terhadap dirinya. Jemaah sekalian, ketika memasuki usia senja, pada waktu itu yang perlu diperhatikan adalah mempersiapkan bekal yang terbaik di dunia, di sisa-sisa kehidupannya, dengan meyakini bahwa usia kita sudah sangat dekat ajalnya, bahkan tidak menunggu uban atau usia. Ajal bisa datang sebelum itu. Alangkah banyak bayi meninggal, remaja meninggal. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang tahu apa yang akan ia perbuat esok hari. Dan tidak ada satupun jiwa yang tahu apa yang akan ia kerjakan, dan tidak ada satupun jiwa yang tahu di bagian bumi mana ia akan mati. Besok kita tidak tahu mau berbuat apa, karena besok masih misteri ajalnya. Kalaupun tahu ajalnya, tidak tahu di mana dia meninggalnya, entah secara maknawi atau indrawi. Maknawi apakah ketaatan ataukah sebaliknya, indrawi di Surabaya atau keluar Surabaya, semuanya masih misteri. Ketika memasuki waktu senja, yang pertama perlu diperhatikan adalah memperbaiki amal yang tersisa dengan menjaganya ikhlas, karena ia adalah amalan yang bisa memperbaiki apa yang terluput sebelumnya. Kata Allah Ta'ala, "Ana aghnash syuraka'i anisyirki." Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan disekutukan, diduakan. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Siapa yang mengerjakan suatu amalan yang ia menyekutukanku padanya, aku meninggalkan dia beserta sekutunya. Berkata seorang salaf, "Wahai manusia, inna a'malakum qalilah." Amal kalian itu sangat sedikit. Fa akhlisu hadzal qalil, maka ikhlaskan amal yang sedikit ini. Mau ke masjid, tata niat. Mau sedekah, tata niat. Mau puasa, tata niat. Itu yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang amalnya sedikit, tapi karena ia tipe orang yang berusaha memperbaiki niatnya, maka menjadi besar dibandingkan dengan orang-orang yang beribadah lebih lama darinya tapi tidak memperhatikan kejiwaannya. Berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, "Ruba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah." Alangkah banyak amal yang kecil menjadi besar dengan niatnya. Ruba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Alangkah banyak amal-amal yang besar tapi menjadi kecil karena niatnya. Jangan melihat masa lalu, sudah berlalu.
sudah berlalu. Musibah tidak diingat, maksiat diistighfari, tatap masa depan, karena yang menjadi acuan adalah penutupnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mal bil khawatim. Amal tergantung niatnya, tergantung penutupnya. Yakni jika ia memperbaiki sisa tersebut, maka yang sebelumnya dimaklumi, dimaafkan. Tapi jika dia tidak menutup dengan kebaikan, ukhidha min awalihi ila akhiri, maka ia akan ditangkap, disiksa dari yang pertama sampai yang terakhir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, innal abda, ada seorang hamba, la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta fayasbiqu alaihi alkitab hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nari fayadkhuluha. Ada seorang hamba yang ia mengerjakan amalan penghuni surga hingga jarak antara dirinya dengan surga 1 jengkal. Ternyata kitab catatan takdir mendahuluinya hingga ia masuk neraka. Wa innal abda wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannati fayadkhuluha. Sebaliknya ada orang yang kebiasaannya beramal dengan amal penghuni neraka hingga jarak antara dirinya dengan neraka 1 jengkal. Ternyata kitab takdir mendahuluinya hingga ia beramal dengan amal penghuni surga hingga ia memasukinya. Ini kata ahli ilmu, fi ma yabdu linnas, yakni apa yang nampak bagi manusia. Orang itu beramal kebaikan tapi tidak menata niatnya untuk pamer kepada manusia, pujian mereka dilihat maupun didengar. Apalagi beriman karena dunia, masuk Islam karena dunia seperti munafikin, maka akan celaka sebelum matinya. Dan sebaliknya, orang-orang yang beramal keburukan menurut pandangan mata manusia, dirinya merasa terhina ketika berbuat kemaksiatan, tidak ingin orang lain mengetahuinya, lalu ia diberi oleh Allah taufik sebelum matinya untuk bertaubat hingga masuk ke dalam surga. Maka ini niat modal pertama di masa tua. Berikutnya adalah halaman 35. Memperkuat husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Berbaik sangka kepada Allah Ta'ala adalah dalam semua keadaan, baik muda maupun tua, terutama di masa tua, terutama lagi ketika sudah melemah badan, tidak lagi kuat beramal solih yang banyak. Ketika hendak meninggal, maka lebih diperbesar lagi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sampai salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Apa bentuknya? Bentuknya adalah tidak menganggap Allah tidak mengampuni dosanya. Siapa yang menyangka Allah tidak akan mengampuninya, ia telah berburuk sangka kepada Allah. Sementara ia telah mengupayakan dengan penyesalan, istighfar,
mengganti masa lalu dengan kebaikan, terus buruk sangka, maka itu bagian dari amalannya orang-orang kafir. Wala tai'asu mir rauhillah, kata Yakub kepada putra-putranya dalam surah Yusuf, kalian janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun, karena yang putus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Maka orang beriman, mereka mengedepankan berbaik sangka kepada Allah, terutama dirinya dalam segala keterbatasannya, keterbatasan harta, keterbatasan fisik, keterbatasan amal salih, dan banyaknya dosa-dosa. Allah Ta'ala lebih mencintai hamba-hambanya yang beriman melebihi seorang ibu mencintai anaknya yang ketemu setelah hilang. Apakah kalian menyangka wanita ini akan tega melemparkan anaknya ke api? Tak mungkin, wahai Rasulullah. Inna rabbakum arhamu bikum min hadhihi biwaladiha. Rabb kalian lebih sayang kepada kalian daripada ibu ini kepada putranya. Lebih sayang kepada. Maka berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Diberi sakit, berbaik sangka. Diberi kekurangan, berbaik sangka. Diberi berbagai cobaan, musibah, berbaik sangka. Karena semuanya ada kebaikan. Allah menginginkan kebaikan dengan cara yang tidak kita sukai. Terkadang Allah Ta'ala memberi kita kebaikan, ujian, dan kita menyukainya. Tapi terkadang dengan hal yang tidak kita sukai, tapi keduanya sama tujuannya, kebaikan untuk hamba-hambanya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik untuk kalian, yakni akibatnya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian, yakni akibatnya. Karena wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sementara kalian tidak tahu, yakni akibatnya. Tidak tahu masa depan, tidak tahu efek-efeknya, tapi Allah Maha tahu. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sampai salah seorang di antara kalian mati kecuali berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Husnudzan. Sebagaimana kita ingin husnudzan kepada Allah, maka upayakan pula berusaha agar kita berhusnudzan pula kepada saudara-saudara kita. Berbaik sangka kepada mereka. Tidak mencari-cari kesalahan, tidak membicarakan urusan pribadinya, keluarganya, hartanya, dan itu penyakit yang banyak diderita oleh orang-orang yang lansia maupun yang muda. Mereka tidak menjaga amal salihnya, tidak menjaga sisa hidupnya dari perkara ini, sementara mereka tidak sadar pahalanya berkurang hari demi hari. Itulah orang-orang yang muflis. Orang-orang yang muflis. Di samping ancaman setelah matinya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lama aurijali marartu biqaumin lahum azfar." Ketika aku dinaikkan, yakni mi'raj, ke langit,
Aku melewati beberapa manusia yang memiliki kuku-kuku yang tajam. Buat apa? Ya. Yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum, yang digunakan untuk mencakar-cakar wajah mereka sendiri serta dada-dadanya. Fakultu, aku bertanya Jibril, man haula, siapa mereka itu? Kata Jibril, haula illadzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang terbiasa memakan daging manusia. Wa yaqauna fi a'radihim, dan melecehkan kehormatannya. Ya, malam harinya tahajud, pagi harinya membicarakan orang. Ya, hari ini puasa, nanti malam membicarakan orang. Maka orang itu seakan-akan beramal solih untuk diberikan kepada orang yang mereka benci. Ini kebangkrutan di dalam masa tua, yang butuh pahala tapi dihabiskan. Bahkan yang lebih menyakitkan hati diberikan kepada orang yang dia benci. Atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa itu orang bangkrut? Itu orang yang datang pada hari kiamat dengan puasanya, sedekahnya, salatnya, tapi juga pernah memukul si A, mencaci si B, merendahkan si seterusnya. Maka diambillah kebaikan-kebaikannya, diberikan kepada si pelaku. Terutama jamaah sekalian, ya, perkumpulan ibu-ibu. Ini bukan menakuti, tapi tahdzir, agar waspada. Jika ada yang merasa di sebuah forum membicarakan seseorang, bela kehormatan orang tersebut. Jika tidak mampu, maka keluar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man radda an irdi akhi raddallahu an wajhihin nar yaumal qiyamah. Siapa yang membela kehormatan saudaranya, Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka pada hari kiamat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah fil akhirah yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Tetapi yang suka korek-korek, ya, lewat medsos, jabri temannya, terjadi apa sekarang? Hati-hati. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai manusia, ya, alladzina yu'minuna bilisanihim walam yadkhulul imanu qulubahum. Hai manusia, orang-orang yang beriman lisannya tapi belum masuk iman ke dalam hatinya. La taghtabul muslimin, kalian jangan mencari-cari, ya, pembicaraan tentang kaum muslimin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faman yattabi auratihim yattabi'illahu auratah. Siapa yang mencari-cari auratnya mereka, maka Allah akan mencari-cari auratnya, aibnya, kesalahannya. Waman yattabi'illahu auratah yafdahu fi baiti. Siapa yang Allah cari-cari kesalahannya, maka Allah akan membongkarnya meskipun dia bersembunyi di rumahnya. Al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalnya. Maka jaga, ya, ibadah kita di masa tua dengan banyak menahan lisan. Kata ahli ilmu, lau kanal kalamu fiddah lakana samtu zahab. Seandainya bicara itu perak, maka diam itu emas.
Ini diam dari auratnya muslimin. Ya, tidak mencari-cari kesalahan. Kembali kepada bekal menuju akhirat di masa tua. Ikhlas, berbaik sangka kepada Allah serta kepada muslimin. Cintai mereka, itu amal soleh yang besar, melebihi puasa, sholat. Ala adunnukum bi afdala min darajati shaim was shalah was shadaqah. Maukah kalian ku beritahu derajat yang lebih utama daripada sholat, puasa, sedekah? Ya Rasulullah, kami mau. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, islahu zati banin, damaikan dua orang. Bukan malah diretakkan antara dua orang, entah suami istri, adik dengan saudaranya. Laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawji aw sayyidan ala sayyidi. Bukan termasuk golongan kami orang yang berusaha melakukan tahbib, yaitu memisahkan antara wanita dengan suaminya, tuan dari majikannya, dengan apa? Dengan ghibah atau namimah. Namimah adalah menukil ucapan si A disampaikan kepada si B agar keduanya bertengkar. La yadkhulul jannata an-namam, tidak akan masuk surga an-namam, orang-orang yang suka melakukan namimah. Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan yang sedang diazab di kuburannya, bukan karena perkara yang dianggap besar, tapi perkara yang mereka anggap kecil tapi besar dosanya. Wa kana al-akhar fa kana yamshi bin namimah. Adapun salah satunya adalah berjalan membawa namimah, tebar apa? Tebar informasi. Naqalah, suka menukil. Fulan fulana, apalagi gurunya, tambah besar. Nah, yang ketiga adalah menyeimbangkan rasa takut dengan khauf. Allah berfirman, yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka senantiasa berdoa kepada kami dengan penuh harap dan takut. Hanya berharap amalnya diterima oleh Allah, doanya dikabulkan oleh Allah. Di samping dia takut atas akibat dari maksiat-maksiatnya dan siksa neraka, digabungkan. Tapi jika ia sudah sangat tua dan banyak perkara ia tidak bisa lakukan dari kebaikan amal solih, maka perbanyaklah berharap kepada Allah. Apalagi Nabi SAW bersabda, memberi kabar gembira kepada orang-orang yang dulu sebelum sekarang lemah, punya aktivitas rutin yang baik, bahwa dia ditulis pahala itu terus karena rutinitas zaman dahulu ketika ia menjaganya. Idza safara ahadukum aw marida kutiba lahu ma kana ya'maluhu muqiman sahihan. Apabila salah seorang di antara kalian safar atau sakit, maka ditulis untuknya pahala apa yang biasa ia kerjakan ketika sedang sehat maupun mukim. Ya. Innamal a'mal ablagh minal amal, kata ahli ilmu, niat itu lebih sampai daripada amal. Kalau amal ditahan dulu, ini ikhlas ataukah tidak? Ikhlas. Cek lagi mutaba'ah ataukah tidak. Tapi kalau niat yang baik, langsung dia mendahului amalnya. Maka perhatikan perkara yang penting ini. Ikhlas, husnul dzan, dan menyeimbangkan roja dan khauf. Sekarang yang keempat, istiqomah
Istiqomah. Istiqomah ada dua tinjauan. Satu, istiqomah yang pokok, yaitu menjaga iman sampai mati, istiqomah. Yang kedua, istiqomah menjaga yang fardu, terutama 5 waktu, terutama berjamaah. Berikutnya, istiqamah dalam amalan sunnah. Kata Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya, sungguh orang-orang yang dulu mengucapkan, ya, Rabb kami adalah Allah, ini iman, lalu mereka istiqamah, maka para malaikat akan turun kepadanya sambil mengucapkan, jangan takut, jangan khawatir, yakni di detik-detik sakaratul maut. Jangan takut dengan barzakh yang akan kamu hadapi. Jangan sedih dengan orang-orang yang kamu cintai tinggalkan. Allah yang mengaturnya, menjaganya. La takhafu wa la tahzanu. Plus wa abshiru, bergembiralah kamu, bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Maka dia senang bertemu Allah karena hal ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa yang cinta bertemu Allah, Allah pun cinta bertemu dengannya. Dan siapa yang benci bertemu Allah, Allah pun benci bertemu dengannya. Kapan cinta? Istiqamah sampai mati, ya. Menjaga imannya, tauhidnya, tidak ia batalkan dengan kesyirikan, kekufuran, sengaja maupun tidak sengaja. Sengaja kita faham, tidak sengaja maka perlu belajar agar tidak jatuh kepada kekufuran tanpa sengaja. Belajar akidah, belajar tauhid. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menafsirkan makna istiqamah dalam ayat ini adalah, yakni la yusyrikuna billahi syai'a, tidak menyekutukan Allah. Itu makna istiqamah yang paling pokok sampai dia mati. Berikutnya adalah masalah fardu, berikutnya adalah masalah sunnah. Apa yang Allah Ta'ala mudahkan bagi dirinya, maka dijaga baik-baik. Ada orang dikasih Allah kekuatan dalam menahan haus, manfaatkan puasa. Ada orang Allah jadikan dia kuat begadang, kuat berdiri, manfaatkan untuk sholat. Ada orang, ya, tidak kuat puasa, tidak kuat sholat, tapi harta banyak, manfaatkan sedekah. Ada orang yang mengumpulkan semuanya, maka pintu-pintu kebaikan terbuka lebar untuk dirinya. Dan di antara pintu yang paling tinggi adalah talabul ilmi syar'i, bersabar duduk di majelis ilmu syar'i untuk memperbaiki jiwanya, ibadahnya, serta memperbaiki hubungannya dengan manusia. Karena tidaklah orang itu melanggar sesuatu kecuali karena kebodohan. Sebagaimana jika ia menghindari keburukan karena, ya, pengetahuannya terhadap ilmu syar'i. Nah, ikhlas, husnuzan, ya, khauf, raja, istiqamah. Sekarang kelima, menjaga hati dari hubbud dunya, cinta dunia. Ketika sudah memasuki lansia, umumnya, ya, umumnya jiwa
cinta dunia tetap muda. Berdasarkan informasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasul dalam hadis di sini halaman 40, yakburu ibnu Adam wa yakburu ma'ahu isnan. Anak cucu Adam sudah menua usianya, lansia. Tetapi ya, ada dua perkara yang semakin kuat. Apa itu? Hubbul mal wa tul umur. Cinta harta dan panjang ya. Umur itu artinya usia. yakni pengen usia panjang dengan cara apa? Angan-angan yang panjang. Kalau kita gabungkan, yakni cinta dunia serta ingin hidup lama dengan angan-angan yang tinggi. Itu sifat dari manusia. Allah berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Kalian sangat cinta kepada harta. Kata Allah Ta'ala, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Sungguh manusia itu sangat cinta kepada kebaikan, yakni harta. Al-khair maknanya adalah al-mal. Ya. Dan mal itu secara bahasa artinya condong. Karena orang yang taat bisa condong kepada keburukan gara-gara harta. Ya. Bahkan dia meyakini ya, di masa tua ini sukses pertanda Allah mencintainya. Sebaliknya, ya, di masa tua ini sakit-sakitan pertanda Allah membencinya. Ya. Karena saking cintanya kepada harta hingga dijadikan sebagai acuan cinta benci Allah. Fa'ammal insanu idza mabtalahu ya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia apabila mereka diuji oleh Allah dengan dilapangkan rezekinya, diberi banyak kenikmatan, ia mengatakan Allah sedang memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun ketika dia disempitkan rezekinya, diberi musibah, dikasih penyakit, dia mengatakan Allah sedang menghinakanku. Apa kata Allah? Kalla, bukan demikian. Maka nasihat ini membidik ya masa usia tua untuk menurunkan ya cinta duniawi. Ya, karena itu bukan persiapan yang bagus di masa tua. Akan menyibukkan jiwa dengan perkara yang akan dia tinggalkan, yang menjadikan dia kurang beramal saleh, kurang bekalnya. Penduduk Madinah zaman dahulu kalau sudah lansia maka mereka meninggalkan dunia, yakni tidak lagi fokus di sana, menikmati apa yang ada, ikhtiar semampunya. Fokusnya apa? Al-istighal bil ibadah, fokus pada ibadah. Karena mau mati ini, tandanya sudah banyak, ubannya, penglihatannya, pendengarannya, tulangnya, sudah banyak tandanya. Berkata Al-Imam Malik bin Anas, ulama besar di kota Madinah, faham penduduk Madinah. Ya. Adrokna ahlul ilmi indana. Aku mendapati ahli ilmu di negeri kami. Wahum yatlubuna dunya wal ilma. Mereka biasa cari duit dan juga cari ilmu. Ayo khalitunan nas, dan juga bergaul dengan manusia, ya, duduk bicara ngobrol biasa. Hatta ya'tiya li ahadihim arba'una sanah, sampai datang kepada mereka usia 40 tahun. Fa idza atat alaihim arba'una sanah, apabila telah sampai kepada mereka usia 40 tahun, i'tazalun nas, mereka meninggalkan manusia. Tidak banyak ngerumpi, tidak banyak forum ya.
washtaghalu bil ibadah, dan menyibukkan diri dengan ibadah, hatta ya'tiya alaihimul maut, hingga didatangi kematian kepada mereka. Di sini ya, bekal yang terbaik nomor 5 adalah kurangi cinta dunia. Karena ada kaitannya antara masih fokus dengan usaha, dengan bisnis. Ini sudah tua, ini 80 tahun masih mikir mengembangkan usahanya. Andaikan seseorang itu yang penting sudah Islam, ya, ada makanan, punya tempat tinggal yang melindungi dia dari panasnya matahari, dari hujan, telah cukup. Mau mati ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuba liman aslam wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima ata. Beruntung orang yang beragama Islam, kita nih. Yang kedua, dikasih kecukupan, kita nih. Yang ketiga, diberi oleh Allah rizki qanaah. Apa itu qanaah? Apa jamaah qanaah? Merasa puas, cukup dengan apapun yang Allah berikan. Ini yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Akhirnya pengen terus, akhirnya kurang ibadahnya. Taklimnya nomor 2, ibadahnya nomor 3. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat gunung Uhud yang besar itu, aku tidak suka itu jadi emas untuk aku. Ya. Berlalu 3 hari, tidak suka aku. Ya. Kecuali sudah habis aku belanjakan semuanya. Kecuali 2 dinar untuk membayar hutangku. Kata Rasul, Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innal muksirin humul aqallun yaumal qiyamah. Orang-orang yang memperbanyak akan menjadi orang yang paling sedikit pada hari kiamat. Apa maknanya? Orang yang paling banyak menumpuk-numpuk harta akan menjadi orang-orang yang paling sedikit apanya? Pahalanya, karena sibuk dengan tadi rapat-rapat terus, ya, menghabiskan uang, sibuk, maka dia miskin pahala. Kata Nabi, kecuali orang-orang yang, ya, membentangkan tangannya ke kanannya, ke depannya, ke kanannya, ke kirinya, yakni loman, sedekah fisabilillah. Sekarang yang ke-6, zuhud. Baik, kita dengarkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah
Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Sekarang yang terakhir, yaitu yang keenam, zuhud. Di antara bekal memasuki masa tua adalah mengupayakan zuhud, yakni tampil apa adanya, tidak lagi memperhatikan omongan orang, pujian orang, karena semuanya tidak bisa mengangkat derajat di surga. Maka tinggalkan omongan orang, pujian mereka, kritik mereka, komentar mereka. Tampillah apa adanya. Tampillah apa adanya. Rumah apa yang kita anggap nyaman, pakaian apa yang kita suka, kendaraan apa yang kita punya, tanpa harus mengusahakan dalam rangka untuk tampil di masyarakat. Tidak penting, sudah tua ya. Wajah dipermak kayak apa masih keriput. Suara tidak bisa bohong, suara orang tua. Meskipun wajahnya dipermak menjadi muda, suara masih sudah tua. Buat apa ya, fokus kepada penilaian orang. Hiasi kehidupan dengan az-zuhdu. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia hanyalah kenikmatan yang menipu. Kata Nabi kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing ataukah orang yang menyeberang jalan. Yani gunakan waktumu, kenikmatanmu pada apa yang bermanfaat untuk sisa usiamu. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya Rasulullah, "Dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Kabarkan kepadaku suatu amalan yang jika aku melakukannya maka dapat dua sekaligus, Allah mencintaiku, manusia mencintaiku. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima fi aidin nasi yuhibbukan nas." Zuhudlah kamu di dunia maka Allah mencintaimu. Zuhudlah kamu dari tangan manusia maka mereka mencintaimu. Dua cinta diambil dari zuhud. Ini sekilas ya, sekilas dari pembahasan besar ketika memasuki usia senja. Di buku ini banyak babnya, termasuk bab fikih ibadah lansia, adab sosial lansia, bekal akhirat lansia, kesehatan bagi lansia, detik-detik perjumpaan dengan sang Khalik ya, yang bisa dibaca di rumah sendiri. Adab di sini sekedar untuk mengingatkan saja ya, agar kita semakin terpacu untuk memaksimalkan sisa hidup kita. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa maghfiratak. Nah, jika ada pertanyaan persilahkan sebelum ditutup. Iya, batasan lansia. Yang jelas tanpa diragukan, ya, orang yang sudah
rapuh tulangnya, beruban rambutnya, dia termasuk lansia. Ucapannya Zakaria, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syakiyya. Wahai Rabbku, ya, tulangku sudah rapuh, rambutku sudah menyala, tapi aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu. Ini Allah membicarakan tentang usia Zakaria yang sudah menua, belum pula punya anak. Ya. Adapun batasan minimal, ya, pendapat yang saya ikuti adalah usia 40 tahun sudah warning. Entah ungkapannya lansia atau tidak, yang penting 40 tahun sudah harus ada perubahan. Tadi penduduk Madinah berapa acuannya? 40 tahun. Dalam surah Al-Ahqaf Allah menyebut 40 tahun. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah, hingga ketika mereka sudah kuat dan sudah mencapai 40 tahun dan seterusnya. 40 tahun. Karena itu sudah separuh perjalanan dan tidak mesti berikutnya lebih lama dari sebelumnya. Terkadang lebih pendek lagi, mungkin 10 tahun, mungkin 5 tahun. Ya. Jika Allah tambah 20 tahun kemudian 60 tahun dan tidak pula berubah, sudah alamat berat. A'zarallahu ila mri'im akhara ajalahu hatta ballaghahu sittina sana. Allah tidak lagi memberikan uzur kepada orang yang telah Allah panjangkan usianya hingga dipanjangkan sampai 60 tahun. Maksudnya, kalau sudah masa itu tidak mau pula berubah, itu alamat berat. Ya, berat apanya? Berat berat diharapkannya. Bisa, cuma butuh perjuangan. Enggak mudah. Ya, enggak mudah. Demikian ya. Allahu a'lam. Nah, yang pertama, kita tidak mengetahui permasalahan yang detail terkait dengan itu. Kita sebagai kakak tidak tahunya luarnya doang, dalamnya tidak tahu. Itu adalah ibaratnya kerajaan, pemimpinnya adalah suami. Pada asalnya tidak boleh untuk memasukinya. Masing-masing kita punya privasi, punya keluarga. Maka di antara kakak yang bijaksana adalah tidak ikut campur dengan rumah tangga orang lain, meskipun saudaranya, ya, karena banyak sebabnya. Terkadang dosa-dosa, terkadang saling menzalimi. Ya, yang boleh adalah memberikan nasihat sebatas yang ia tahu dengan netral, tidak memojokkan pihak yang dia anggap salah. Tadi kata Nabi SAW, maukah kalian ku beritahu yang lebih utama daripada derajat puasa, sholat, sedekah? Mau ya Rasulullah? Islahu dzatil banin, ya, damaikan dua orang yang sedang bertikai. Apalagi suami istri, jangan masuk semakin membludak kompornya, jangan.
antum bak ke rumahnya nanti. Ya, netral saja. Tapi bisa memberikan arahan seperti apa cara menyampaikan. Ya, ucapan yang baik itulah bagian dari keindahan rumah tangga. Ya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra sinin. Aku melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Fama qala li uff, tidak pernah sekalipun bilang kepadaku uff, ungkapan tidak suka dengan sesuatu. Enggak pernah. Nabi hanya diam, tersenyum, ya kan, berpaling, tidak menampakkan dengan perbuatannya itu atau ucapan yang tidak suka. Kata Anas menunjukkan fama qala lima sonata, tidak pula mengatakan kenapa demikian, yakni kepada sesuatu yang sudah aku kerjakan. Dan juga tidak pula wala sonata, kenapa tidak kamu lakukan kepada perkara yang belum aku kerjakan. Subhanallah, 10 tahun. Anak kecil, ya, pelayan, pembantu seperti ini, ya, kesannya, apalagi istrinya. Datang banyak banyak wanita ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan para pasangannya yang kasar. Kata Rasul, ya, ulaika laisu min khiyarikum, mereka bukan orang-orang terbaik dari kalian. Khairukum li ahli, yang terbaik dari kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, sementara aku adalah yang paling baik kepada keluargaku, istri-istriku. Artinya pasangan, ya, yang mengetahui berusaha yang terbaik, berbuat yang terbaik, ya. Ya, di antara solusinya adalah ikut taklim. Jika tidak ikut taklim, maka kasih nasihat sebisa saja, tidak perlu banyak masuk ke dalam privasi rumah tangga orang lain. Ya, silakan doakan, silakan beri masukan, dan utamakan netral, memperbaiki, bukan mengompori. Nah, Allahu a'lam. Berarti kakaknya itu kan sebagai makronya, kakaknya itu laki-laki, berarti boleh ya memanggil adiknya dan suaminya itu untuk dinasihati gitu, bukan tidak termasuk mencampuri urusan keluarga. Boleh ya dipanggil dua-duanya itu? Ya, boleh. Nasihat itu maksudnya adalah memperbaiki. Nasihat artinya adalah memperbaiki karena Allah. Siapa yang ingin memperbaiki yang buruk karena Allah, maka ia menasihati. Siapa yang merendahkan, menyalahkan orang lain, maka itu adalah takhir, adalah asab, atau bahasa kita merendahkan atau tidak ketulusan. Kembali kepada pribadi masing-masing, ya, dengan ungkapan yang baik serta saran yang baik sesuai dengan tuntutan ilmu yang kita ketahui, dan jangan terlalu dalam masuk kepadanya. Nah, wafikum barakallah. Oke, silakan. Nggih. Nah, ghibah itu banyak tingkatannya. Di antara tingkatan yang tinggi adalah menggibai ulul amri. Taatilah Allah, Rasulnya, ulul amri.
Ulul amri ada dua, pengurus agama, ya, pengurus kenegaraan. Tidak boleh. Aslinya tidak boleh meskipun banyak orang menggorengnya. Aslinya tidak boleh. Bahkan bisa masuk kategori bab akidah. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah as-sabru, sabar atas kebijakan pemimpin, mendoakan pemimpin, tidak mengkritiknya di forum-forum. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum ma yakrahu man ra'a minkum min amirihi sya'an yakrah falyasbir alaihi. Siapa di antara kalian yang melihat sesuatu yang ia benci dari pemimpinnya, maka sabar. Solusinya apa? Sabar, bukan mengkritik atau membicarakannya. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man akrama sultanallah akramahullah wa man ahana sultanallah ahanahullah. Siapa yang memuliakan sultan Allah, maka Allah memuliakannya, dan siapa yang menghinakan sultan Allah, maka Allah akan saya ulang. Siapa yang memuliakan sultan Allah, Allah memuliakannya. Siapa yang menghinakan sultan Allah, Allah akan menghinakannya. Dan pemimpin menggunakan kata sultan Allah sebagai tasyrif, pemuliaan, disambungkan dengan nama Allah seperti Baitullah, onta Allah, dan seterusnya. Kesimpulannya, baiknya dijauhi, fokus kepada pribadi, keluarga. Kalau ingin kepada pemimpin, maka doakan pemimpin dalam doa-doa kita. Itu ciri Ahlussunnah, kata Imam Al-Barbahari, mendoakan pemimpin kebaikan. Nah, demikian, Allahu a'lam. Baik, demikian jamaah yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.